Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Bisti Wahyusari, peserta Latsar golongan 3, angkatan ke-31, kelompok 3, NDH 29, PPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi apoteker. Unit kerja saya berada di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Aziz Marabahan. Ada 4 proses analisis isu. Yang pertama adalah pra-analisis, identifikasi isu. Yang kedua, penafisan isu dengan metode USG. Yang ketiga, analisis menggunakan fishbone. Dan yang terakhir, alternatif SWOT. Adapun beberapa isu yang ada di tempat unit kerja saya antara lain: 1. Proses konseling pasien rawat jalan yang kurang optimal. Yang kedua, penyimpanan barang medis habis pakai yang kurang maksimal. Dan yang ketiga adalah risiko obat expired date di ruang rawat inap. Langkah selanjutnya adalah penapisan isu menggunakan metode USG. U berarti urgensi, yang artinya mendesak. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Untuk S, yaitu seriousness, artinya kegawatan. Seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Yang terakhir adalah growth. Growth adalah potensi dampak. Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Tahap selanjutnya adalah penilaian dengan metode USG bagi ketiga identifikasi isu yang ada di tempat kerja. Dengan memberikan masing-masing skor pada tiap penilaian urgensi, seriousness, dan growth, dan dilakukan total skor. Skor yang tertinggi merupakan skor prioritas utama isu tersebut harus segera diselesaikan. Selanjutnya, dari masalah prioritas risiko obat ED di ruang rawat inap, dilakukan analisis akar masalah menggunakan metode fishbone. Dari beberapa penyebab risiko obat ED di ruang rawat inap, antara lain, kurangnya SDM yang kompeten. Yang kedua, kurangnya sosialisasi mekanisme retur obat rawat inap. Dari segi material, belum tersedianya form retur obat rawat inap. Dan selanjutnya, tidak ada monitoring farmasi ke ruang rawat inap. Apabila obat yang sudah selesai digunakan oleh pasien terjadi obat berlebih atau sisa dan tidak segera dikembalikan ke instalasi farmasi rumah sakit, maka akan terjadi penumpukan obat di ruang rawat inap. Apabila obat-obat tersebut tidak terkontrol dengan pengelolaan obat yang baik, akan mengakibatkan terjadinya obat ED atau adanya risiko obat ED di ruang rawat inap. Adapun dampak jika isu tidak segera diselesaikan, antara lain terjadinya overstock, sisa obat pasien yang sudah pulang, kemudian meningkatnya kerugian rumah sakit karena terjadinya obat ED.
Yang ketiga, pengelolaan obat di instalasi farmasi menjadi tidak maksimal. Tahap selanjutnya adalah alternatif penyelesaian isu menggunakan metode SWOT. S-nya adalah strength, kekuatan yang dimiliki dari dalam. Weakness adalah kelemahan dari dalam secara internal. Opportunity adalah peluang yang dimiliki. Threat adalah ancaman dari luar terhadap akibat risiko obat ED di unit rawat inap. Faktor dari dalam berupa strength, adanya tenaga apoteker baru sebagai penanggung jawab pengelolaan obat. Weakness, belum adanya pencatatan retur obat di instalasi farmasi. Dari luar, adanya opportunity berupa benefit cost serta efisiensi penggunaan obat. Ancamannya threat berupa risikonya terjadi obat ED. Gagasan kreatif atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menanggulangi risiko obat ED di ruang rawat inap antara lain membuat SOP retur obat ke instalasi farmasi. Selanjutnya, membuat form retur obat ke instalasi farmasi, melakukan sosialisasi ke ruang rawat inap untuk mekanisme retur obat, kemudian membuat register obat retur dari ruang rawat inap. Setelah itu, melakukan monitoring ke ruang rawat inap, serta hasil monitoring dan tindak lanjut dilakukan evaluasi. Demikian penyampaian materi tentang isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi apoteker. Saya ucapkan terima kasih.